Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembahasan yaitu bentuk akar. Nah, materi bentuk akar ini adalah materi yang kita akan pelajari di tingkat sekolah dasar, SD, SMP maupun SMA. Nah, saya sudah merangkum 6 bagian yang akan dipelajari dalam tingkatan yang berbeda di materi bentuk akar. Nah, ada 6 materi ya. Dalam bentuk akar itu kita akan mempelajari yang namanya menyederhanakan, mengalihkan dan membagi, penjumlahan bentuk akar dan pengurangannya, menarik akar kuadrat, akar pangkat n suatu bilangan, kesakawanan bentuk akar, dan yang terakhir adalah merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, kalau kita lihat dari ke-6 ini, tingkatan SD yang mana? Tingkatan SD itu berada di menyederhanakan, mengalihkan, membagi, penjumlahan bentuk akar dan pengurangan. Nah, ini untuk tingkatan sekolah dasar. Sementara tingkatan sekolah SMP yaitu menarik akar kuadrat dan akar pangkat n suatu bilangan. Biasanya ini ada di kelas 9 ya, bentuk akar kalau di SMP. Nah, sementara di SMA itu adanya di kelas 10 yaitu tentang kesekawanan bentuk akar dan merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, nanti kita akan bahas ke-6 materi ini agar kita paham bagaimana dari mulai menyederhanakan, mengalihkan, membagi sampai merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Oke, tanpa berlama kita langsung masuk ke pembahasan yang tingkat nomor 1 yaitu menyederhanakan, mengalihkan dan membagi. Nah, walaupun pembelajaran bentuk akar ini sudah masuk ke tingkat SMA, tapi tetap materi tentang yang dipelajari di SD dan di SMP itu digunakan ya dasarnya. Nah, bagaimana maksud dari menyederhanakan, mengalihkan dan membagi? Nah, kita harus ingat dulu sifat bentuk akar. Jika ada akar A dikali B, itu akan sama dengan akar A dikali akar B. Nah, kita harus ingat dulu sifat yang pertama yang ini. Nah, contoh untuk menyederhanakan bagaimana ya? Menyederhanakan. Karena ada 3 bagian ya, menyederhanakan, mengalih dan membagi, kita bahas satu-satu. Menyederhanakan. Nah, contohnya jika ada akar 75. Sederhanakannya gimana? Nah, kita harus tahu dulu 75 itu perkalian berapa dengan berapa yang bisa menghasilkan salah satunya itu bentuk pangkat ya. Kalau kita tahu bahwa akar 75 itu dihasilkan dari akar 25 dikali akar 3 atau sama dengan akar 25 dikali akar dikali 3 ya. Nah, 25-nya itu adalah 5 akar 3. Nah, ini bentuk menyederhanakan. Contoh lainnya bagaimana? Nah, oke, contoh lainnya ya. Misal ada akar 27. Nah, ini kan akar 27 kan perkalian antara akar 9 dikali dengan akar 3 atau akar 9 dikali akar dikali 3 ya. Nah, gini. Nah, akar 9-nya itu kan kita sederhanakan menjadi 3 ya, karena bentuknya bentuk kuadrat sempurna. Akar 3-nya bisa tidak diakarkan? Tidak bisa, ya udah tetap jadi 3 akar 3 jawabannya. Nah, ini untuk contoh untuk menyederhanakan. Terus bagaimana untuk mengalihkan? Ya. Untuk mengalihkan bagaimana? Nah, mengalihkan seperti ini. Mengalihkan ya. Misal ada akar 6 dikali akar 12. Nah, kita kalikan saja langsung ya. Akar 6 dikali 12 itu berapa? Akar 72. Nah, akar 72 kita sederhanakan lagi. Jadi setelah dikalikan kita sederhanakan menjadi akar 36 dikali 2.
Nah, akar 36-nya itu kan 6. Maka akar 2-nya tetap. Jadi jawabannya adalah 6 akar 2. Nah, itu untuk mengalihkan sekaligus menyederhanakan. Yang terakhir, untuk nomor 1, bagaimana kalau misalnya membagi? Nah, membagi. Kita juga harus bisa membagi bentuk akar. Untuk kasus membagi bentuk akar, kita juga harus ingat kembali ada sifat pembagian bentuk akar. Jika ada akar A dibagi akar B, maka sama dengan akar A per B. Nah, ini sifatnya yang kita harus hafal kembali ya. Contohnya bagaimana? Misal ada akar 48 dibagi akar 6, maka sama dengan akar 48 dibagi 6, maka sama dengan 48 dibagi 6 berapa? Akar 8 ya. Akar 8 itu kalau misalnya pembagian sudah selesai, tapi kita harus sederhanakan kembali. Akar 8 itu kan hasil dari perkalian antara 4 dikali 2. Akar 4 itu berapa? Akar 4-nya itu adalah 2 akar 2. Akar 4-nya itu adalah 2, 2-nya tetap. Maka jawabannya adalah 2 akar 2. Nah, ini adalah pembahasan tentang menyederhanakan, mengalihkan, dan membagi bentuk akar. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, masih dalam bentuk akar, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, kita siapkan kertas berikutnya ya, agar penjelasannya lebih jelas dan bisa dipahami. Nah, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar artinya akan ada penjumlahan bentuk akar dan pengurangan bentuk akar. Nah, yang pertama itu tentang penjumlahan. Nah, penjumlahan bentuk akar ya. Oke, adik-adik sekalian, dalam penjumlahan bentuk akar ini biasanya awalnya ada di materi tingkat sekolah dasar, tapi kita masih sering gunakan sampai tingkat SMP dan SMA. Dalam penjumlahan bentuk akar itu kita harus tahu dulu sifatnya tuh bagaimana. Jika ada A akar X ditambah B akar X sama dengan, nah lihat, perhatikan ya, akar X-nya itu bilangan yang di dalam bentuk akarnya itu sama. Nah, maka bisa dijumlahkan, yaitu A ditambah B akar X. Nah, ini sifatnya. Kita harus tahu dulu ya. Contoh. Misal ada 3 akar 7 ditambah 5 akar 7. Maka sama dengan 3 ditambah 5 akar 7. Jawabannya adalah 8 akar 7. Ya. Seperti ini penjumlahan bentuk akar. Sangat sederhana ya. Bisa dipahami. Nah, yang kedua, ada yang dinamakan dengan pengurangan bentuk akar. Nah, pengurangan bentuk akar bagaimana sifatnya? Ketika ada A akar Y dikurangi B akar Y, maka sama dengan, sama seperti penjumlahan, pengurangan yang di dalam akarnya itu sama. Maka A dikurangi B akar Y. Contoh, ada 7 akar 2 dikurangi 3 akar 2, maka sama dengan 7 dikurangi 3 akar 2. Karena bentuk akar yang bilangan yang di dalam akarnya sudah sama ya. Maka 7 dikurangi 3 itu 4 akar 2. Nah, ini adalah penjumlahan dan pengurangan dari bentuk akar. Ya, bisa dipahami ya.